Arkana membantu Hafsah untuk duduk di atas kursi mobil dekatnya. Namun istrinya itu malah duduk di atas pahanya sambil kedua kaki mengangkang di atasnya. Istrinya ini terus mencium lehernya hingga menimbulkan bekas kemerahan di sana. Sakit. Jelas. Hafsah bukan mencium lehernya, malah lebih ke menggigitnya seperti seekor vampir yang kehausan. Set, Hafsah, tenanglah, ucap Arkana. Aku tidak bisa tenang, Mas. Rasa panas ini benar-benar membuatku tidak bisa berbuat apa-apa selain ingin menerima sentuhan. Aku tidak mau seperti ini, tapi entah kenapa pikiranku dan tubuhku bertolak belakang. Serunya dengan kedua mata berkaca-kaca, dia terisak. Ini karena obat perangsang yang diberikan Fiona di gelas yang berisikan alkohol ke mulut Hafsah waktu itu. Wajar Hafsah bereaksi seperti ini karena saat orang sedang di bawah pengaruh obat perangsang otaknya tidak bisa berpikir jernih selain ingin cepat-cepat merasakan dipuaskan. Mas, aku mohon sentuh aku, teriak Hafsah. Dirinya bisa gila jika terus menahan tubuhnya ini. Tangannya pun sudah menarik leher belakang Arkana lalu melumat bibirnya. Arkana hanya bisa diam menerima ciuman dari istrinya ini dengan kedua tangan terkepal kuat. Bohong jika Arkana tidak menikmati sentuhan dari Hafsah yang seperti ini. Ia juga pria normal, apalagi sudah 5 tahun ia belum pernah merasakan berhubungan badan. Hafsah tak tahan lagi, tubuhnya semakin panas saat kulitnya bersentuhan dengan kulit suaminya ini. Tidak, saya tidak akan menyentuh kamu, itu sudah perjanjian kita sebelum menikah, Hafsah, tolak Arkana menahan wajah Hafsah yang akan menciumnya lagi. Kedua mata Hafsah berkaca-kaca seketika. Mas, katanya cinta sama aku, lirihnya. Kapan saya bilang? Tanya Arkana. Bibir Hafsah cemberut, dia mengukir pola abstrak di dada suaminya ini sambil berkata, waktu itu kan kita ada di luar kamar hotel, Mas sendiri yang mengatakan jika di hati Mas sekarang ini sudah ada namaku. Lihatlah jari-jariku ada 10. Hafsah memperlihatkan jari-jarinya. Ini jari telunjuk, Mas. Hafsah, geram Arkana dengan kedua mata terpejam, dia mendonggak saat dadanya yang polos kembali disentuh membentuk pola abstrak oleh jari telunjuk Hafsah. Membiarkan kembali Hafsah seenaknya pada tubuhnya ini, Arkana menyalakan mobilnya dan pergi dari Hotel Cendana. Wajah Arkana sudah memerah karena nafsunya. Ia berusaha kuat untuk tidak menyerang Hafsah detik ini juga. Poin ketiga. Jangan ada niat untuk melahirkan darah dari keturunan saya. Perkataannya 1 bulan lalu tiba-tiba ia ingat. Ia harus menahan semuanya ini. Ia tidak mungkin mengingkari janjinya walaupun Hafsah sendiri yang memintanya untuk dipuaskan. Sampai di kediaman Ravindra, Arkana mengangkat tubuh Hafsah seperti koala. Ternyata rumahnya ini sangat sepi, seperti tidak ada para penghuni. Sepertinya Azril dan Hazril sudah tidur. Arkana membawa Hafsah ke kamar mereka. Dia menurunkan tubuh istrinya ini ke atas ranjang, dan detik itu Hafsah menarik leher Arkana hingga dia jatuh di tubuhnya. Sentuh aku, Mas. Aku mohon. Lirihnya. Hafsah. Panggil Arkana. Aku mohon, untuk malam ini dan seterusnya sentuh aku, pinta Hafsah. Apa maksudmu? Bukankah kamu masih takut saat saya menyentuhmu? Tanya Arkana. Hafsah menggelengkan wajahnya yang sangat terlihat gelisah. Dia ingin cepat-cepat dipuaskan oleh Arkana. Padahal jika ia tidak dalam pengaruh obat perangsang, Arkana akan mencuri kesempatan padanya, tapi kenapa sekarang malah tidak? Sejak tadi hanya dirinya saja yang menyentuh tubuh Arkana, tidak sebaliknya. Katanya Mas cinta sama aku, Hicks, Hafsah menangis sambil cegukan. Dia menggigit tangan kekar Arkana dengan kencang hingga sang empu mendesis. Kalau cinta sentuh aku sekarang dan seterusnya. Aku hampir gila karena bibirku dan leherku sudah dinodai oleh pria iblis itu. Apakah Mas tidak mau menyentuhku karena aku kotor sekarang? Tanyanya. Hafsah. Bentak Arkana marah. Jangan sekalipun kamu berkata seperti itu. Kamu tidak kotor.
Hafsah menutup wajahnya ketakutan seperti seekor kelinci, dia mundur tidak mau berdekatan dengan suaminya ini. Pergi. Mas Arkana jahat. Aku benci Mas. Teriak Hafsah. Hafsah melemparkan bantal tepat ke wajah Arkana dengan penuh kemarahan. Bukannya marah, Arkana malah tertawa. Hafsah sangat menggemaskan dalam keadaan seperti ini. Aus. Sakit. Ringis Arkana pura-pura kesakitan membuat Hafsah mengurungkan niatnya untuk melemparkan bantal terakhir. Hafsah mendekat lalu menangis melihat suaminya kesakitan karenanya. Hiks, maafkan aku gak sengaja Mas. Mana yang sakit biar aku obati sekarang, ucapnya. Ini sakit sayang, Arkana menunjukkan bagian bawahnya yang sudah menwekuang membuat Hafsah mengerjap tidak mengerti. Itu apa Mas? Tanya Hafsah. Ini junior saya, jawab Arkana. Mulut Hafsah berdecak kagum, dia ingin menyentuhnya tapi ditahan oleh Arkana. Jangan, tegasnya. Aku mau itu, pinta Hafsah. Sial. Gumam Arkana tidak bisa lagi menahan kepolosan Hafsah di saat seperti ini. Dia mendorong tubuh Hafsah hingga tidur terlentang, dan saat itu juga Arkana langsung menyerang Hafsah. Saya katakan sekali lagi apakah siap menyerahkan keperawananmu pada saya, Hafsah? Tanya Arkana. Hafsah mengangguk tanpa ragu. Ini terakhir kalinya, kamu serius akan menyerahkan keperawananmu pada saya? Kamu tidak akan menyesal, kan? Jika saya sudah satu kali menyentuh kamu, maka dapat dipastikan kamu tidak bisa kabur dari genggam saya, peringat Arkana. Aku tidak akan menyesal Mas. Sentuh aku sekarang juga. Desak Hafsah. Kalau gitu, lahirkanlah anak saya di rahimmu, Hafsah, ucapnya. Dan malam ini Hafsah sudah menjadi milik Arkana sepenuhnya. Mereka habiskan malam ini dengan indah. Jangan ada niat untuk melahirkan darah dari keturunan saya. Itu perkataan 1 bulan lalu saat Arkana memberikan poin tersebut dan dia menghancurkan sendiri janjinya. Arkana sudah mengatakan sebelumnya kepada Hafsah, jika dia sudah sepenuhnya milik dirinya sendiri maka Hafsah tidak akan lepas dari genggamnya. Sampai mati Hafsah tidak akan ia lepaskan, kecuali ia sendiri yang melepaskannya. Sekarang Hafsah baru saja 1 jam tidur, Arkana sudah nakal lagi pada tubuhnya. Mas sudah, ucap Hafsah dengan suara seraknya. Untuk membuka mata pun Hafsah tidak bisa, tubuhnya remuk semua tidak bisa ia gerakan. Mas mau minta lagi boleh, sayang? Tanya Arkana. Hafsah menggeleng lemah. Dia tidak menyangka ternyata nafsu suaminya sangatlah besar, tubuhnya pun sampai menyerah. Tunggu. Hafsah mengerjap, maksudnya apa ini? Seakan tersadar Hafsah membuka kedua matanya. Dia seketika berteriak dengan kencang karena sekarang tubuhnya polos tanpa sehelai benang pun, bukan hanya itu saja Arkana pun sama-sama polos seperti dirinya. Buk! Hafsah menendang tubuh Arkana hingga dia jatuh ke lantai. Hafsah apayan? Tanya Arkana. Seharusnya aku yang bertanya apa yang kamu lakukan Mas. Teriak Hafsah dengan wajah memerah antara marah, kecewa, dan juga malu bercampur menjadi satu. Hah, apakah kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Arkana sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Istrinya ini sangat barbar sekali. Arkana berdiri lalu memakai celana pendeknya dan naik ke atas kasur. Hafsah segera membungkus tubuh polosnya ini dengan selimut tebal. Coba apa kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Tanya Arkana. Hafsah memejamkan kedua matanya. Dia berusaha mengingat kejadian tadi malam dan 5 menit kemudian ia sudah mengingatnya. Wajahnya merah padam sekarang ini. Dia pelan-pelan membuka selimutnya hingga wajahnya sedikit terlihat. Arkana tertawa gemas lalu mengusap kepala istrinya ini. Sudah ingat? Tanyanya. Hafsah meringis lalu mengangguk. Kenapa diam? Tanya Arkana. Aku malu Mas, jawab Hafsah. Arkana tergelak seketika. Ngapain malu? Saya sudah melihat semuanya, jadi jangan malu lagi, candanya.
Tapi tetap saja, kejadian malam sangat membuatnya malu. Ia sendiri yang ingin Arkana menyentuhnya, bukan hanya itu saja, ia sendiri yang pertama menggoda suaminya ini. Ia ingin menenggelamkan tubuhnya ini ke laut saking malunya. Mas, gak apa-apa, kan? Maaf tadi aku refleks nendang tubuhmu, ucap Hafsah. Arkana terdiam sebentar lalu meringis memegangi perutnya. Jelas dia berpura-pura, namun Hafsah menanggapinya dengan serius. Astagfirullahalazim, mana yang sakit mas? Kedua mata Hafsah berkaca-kaca, dia telah melakukan kekerasan pada suaminya. Ini, Arkana menunjuk bagian bawah perutnya yang menekuang membuat Hafsah berdecak kesal, padahal ia sudah panik tadi. Sekarang sudah jam berapa? Tanya Hafsah menatap sekitar. Ternyata ia ada di kamarnya. Hafsah ingat, setelah hampir dilecehkan oleh Baron, Arkana menolongnya dan membawanya pergi ke rumahnya ini. Jam 4:05, jawab Arkana. Kedua mata Hafsah membulat sempurna. Ia masih ingat kemarin ia pingsan sampai waktu maghrib ia harus mengkodo sholatnya. Terlebih dahulu ia harus mandi wajib dan juga azan subuh beberapa menit lagi akan tiba. Hafsah berusaha bangkit dari atas ranjang, namun ternyata kakinya masih lemas, dia akan jatuh. Untung saja Arkana menahan tubuhnya. Mau kemana? Tanya Arkana. Aku mau mandi mas, jawab Hafsah. Kita mandi bareng, usul Arkana. Hafsah menggeleng dengan lemah, dapat dipastikan bukan mandi nantinya pasti Arkana akan menyentuhnya lagi. Arkana menghela napas lalu mengangguk. Biar saya yang membantumu pergi ke kamar mandi, tawarnya. Hafsah mengangguk lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Arkana. Kedua mata Fiona mengerjap, dia membuka matanya saat sinar mentari mengganggu tidurnya nyenyak ini. Alisnya mengernyit saat merasakan perutnya dipeluk dari belakang oleh seseorang. Seketika tatapannya turun menatap ke bawah di mana tubuhnya saat ini tidak memakai apapun. Tangan besar, hitam berurat dan banyak bulunya memeluk perutnya, membuat Fiona berteriak histeris. Dia membalikkan tubuhnya membuatnya semakin berteriak tak percaya pada seseorang yang tertidur tanpa pakaian sama seperti dirinya. Baron, pria berumur 50 tahun itu membuka matanya, dia juga sama tertegunnya melihat Fiona. Plak. Fiona menamparkan wajah Baron hingga meninggalkan jejak kemerahan di pipi kirinya. Sialan. Apa yang sudah kamu lakukan pada saya pria tua bangka? Teriak Fiona. Saya tidak melakukan apapun. Seharusnya saya yang bertanya itu pada kamu Fiona. Balas Baron. Fiona terdiam sejenak, lalu dia menutup mulutnya tak percaya apa yang telah ia lakukan semalam dengan pria bawahan dari Zames ini. Tubuh Fiona seketika bergetar hebat, dia meremas kepalanya dengan kuat. Sialan. Sekarang tanggal masa suburnya ia tidak mungkin kan hamil. Karena Baron tidak memakai pengaman. Sial. Fiona buru-buru memungut pakaiannya lalu memakainya. Dia pergi dengan pakaian acak-acakan meninggalkan Baron yang masih belum percaya dia tadi malam menghabiskan malam indah bersama Fiona. Bagaimana Baron tidak terkejut? Ia hanya bawahan Zames yang diperintahkan oleh pria itu untuk menyentuh wanita bernama Hanum, tapi ia malah menghabiskan malam dengan artis terkenal di kota ini. Jelas Baron bahagia. Di posisi Fiona sekarang. Brengsek kau Hafsah. Umpat Fiona dengan marah. Seharusnya Hafsah lah yang tidur dengan Baron, bukan dirinya. Fiona membuka kamar hotelnya, dia akan kabur tapi terhenti saat ada kamera di mana-mana. Nona Fiona, apakah benar Anda mempunyai hubungan gelap dengan pria yang pernah memiliki skandal dengan rekan kantor di perusahaan Pak Zames? Tanya salah satu wartawan mengarahkan kamera tepat di wajah Fiona yang saat ini sangat kusam karena kekurangan tidur. Video yang sekarang tengah viral, apakah Anda ingin menyangkal? Tanya wartawan lain. Video apa maksudnya? Fiona mundur saat para wartawan mendesak untuk maju, tubuhnya masih lemas dan ia tidak bisa menahan semua wartawan itu. Kamera semua seketika mengarah ke seorang pria parubaya yang masih polos.
Baron berlari ke kamar mandi dengan panik. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Hentikan. Ini semua tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Panik Fiona. Dua orang pria yang memakai jaket hitam serta jas hitam itu berjalan mendekat. Mereka berdua adalah Arthur dan Farhan yang ditugaskan untuk menghancurkan reputasi baik Fiona hari ini. Tadi subuh Farhan sendiri sudah mengambil video panas Fiona dan Baron, dan dia mengunggahnya ke internet. Sampai saat ini pun video itu viral. Banyak para fans Fiona merasa jijik dengan video tersebut, apalagi di dalam videonya Fiona benar-benar seperti wanita jalwang. Terlihat Fiona menikmatinya, sudah jelas Fiona bukan wanita yang sebaik publik kira. Anda tidak bisa menyangkal Fiona. Lihatlah berita terkini yang berhasil menggemparkan publik. Seorang artis bermain seks dengan pria yang pernah memiliki skandal dengan teman kantornya, sampai-sampai pria itu pernah dipenjara karena wanita yang dia lecehkan melaporkannya. Jangan bermain drama dengan wajah sok polosmu itu, karena video yang saat ini telah diunggah kamulah yang melakukannya, bukan karena dilecehkan, ucap Farhan menunjukkan video Fiona tengah bersama Baron di atas ranjang. Sialan. Ini video hanya editan. Semuanya harus percaya pada saya, teriak Fiona. Baik Arthur dan Farhan tertawa, begitu pun para wartawan sewaan mereka ini. Editan. Terus bagaimana dengan pria di atas ranjang ini? Tanya Farhan. Saya dijebak, teriak Fiona dengan kedua tangan terkepal. Buktinya sudah banyak, publik pun sangat jijik sama lo bitch, seru Arthur. Fiona dengan emosi menyerang semua orang di sekitarnya. Dia mengambil botol alkohol di atas nakas lalu melemparkannya ke arah mereka. Ini kesempatan Fiona. Dia berlari keluar dari kamar hotel ini dengan terburu-buru. Post video yang kalian ambil tadi, pastikan semua orang membenci Fiona sampai dia takut untuk melihat keluar, apalagi melihat wajahnya sendiri. Kalian bisa pergi sekarang, perintah Farhan. Para wartawan itu mengangguk dan pergi. Wanita seperti Fiona sangat menjijikan, gumam Arthur bergidik ngeri. Kamu masih tidak menyukai wanita, Tuan muda? Tanya Farhan. Wanita macam Fiona saja, lainnya tidak, contohnya Bunda, Hazril, dan Hafsah, jawab Arthur. Mereka berdua berjalan pergi dari kamar hotel ini. Hafsah. Ah, sepertinya Tuan muda sangat menyukai istri dari kakak Anda sendiri kah? Goda Farhan tertawa renyah saat melihat ekspresi Arthur yang terlihat kesal. Memangnya salah kalau gue jatuh cinta pada kakak ipar gue sendiri? Tanya Arthur. Tidak salah Tuan muda, tapi sayangnya Nyonya Hafsah sudah dimiliki oleh Tuan Arkana. Sepertinya mereka sudah saling jatuh cinta, saya ikut senang jika itu terjadi, jawab Farhan. Arthur berdecak kesal, dia jalan terlebih dahulu meninggalkan Farhan yang masih dengan tawanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.